kita akan membahas terkait dengan usai dana hibah Ponpes. Kini Kejati juga mengusut terkait dengan dugaan kasus korupsi dalam pengadaan masker. Apakah Banten kini darurat korupsi? Dan di link Zoom meeting Sultan TV telah tersambung Bapak Iksan Ahmad selaku pemerhati sosial politik Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, masih pandemi? Baik, Pak Iksan, kita mungkin masih terdengar dan juga di media sosial, di awak media juga ini disebutkan bahwa Provinsi Banten kemarin ini ada usut terkait dengan dugaan, sudah tidak dugaan ya, ini kasus korupsi penyelewengan dana hibah pondok pesantren. Kemudian yang terbaru ini juga ada kasus yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten terkait dengan usut pengadaan masker di Provinsi Banten. Namun kemarin juga sempat disebutkan bahwa ternyata Provinsi Banten mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, WTP begitu ya Pak ya, ini yang kelima. Mungkin sebelumnya nih Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu, apakah kemudian saat ini Banten darurat korupsi kembali atau seperti apa nih Pak? Silakan. Ya, korupsi. Jadi kalau dibilang Banten darurat korupsi, dan apa namanya darurat kepemimpinan saat ini ya, artinya pemimpin ada saat ini bisa dikatakan penyakit mental yang kronis yang kemudian menyebabkan situasi dan harapan masyarakat menjadi tersandra begitu. Nah, ini perlu kita cermati bersama bahwa kepentingan WH Andika saat ini bisa dikatakan gagal, bahkan dikatakan terhadap janji politiknya sendiri, begitu. Baik, meskipun memang dulu juga budaya korupsi di Provinsi Banten juga ini ternyata belum usai dinasti. Bahkan kemarin masyarakat juga mungkin sempat menumpukan harapannya kepada kepemimpinan Wahidin begitu ya Pak Iksan? Ya, jadi euforia kepemimpinan WH yang dianggap mampu melakukan perubahan ternyata lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Saya berpikir ketika BPK menyatakan WTP untuk Pemprov Banten, jelas ini bisa dikatakan akal sehat gitu. Jadi menindas akal sehat orang yang berpikir waras, warga masyarakat yang masih berpikir waras, ada apa dengan BPK. Jadi setelah Pemprov Banten dinyatakan WTP, saya sih pingin menggandeng pihak kampus untuk saatnya jadi sebetulnya kita pengen tahu apa yang dilakukan BPK sehingga memasang kacamata kuda sebuah laporan berdasarkan prosedur administratif teknis formal yang kemudian realitas mengabaikan fakta, bahkan kemudian melukai sebuah nurani masyarakat begitu. Apakah ini oligarki yang kemudian BPK
menjadi instrumen pendukung bagi kepentingan kontestasi politik ke depan gitu. Artinya BPK kegelisahan masyarakat itu yang justru harus dipahami oleh BPK dengan laporan Pemprov bahkan sudah sesuai dengan aturan, ketentuan teknis itu dan ini kan bahwa BPK yang tidak punya nyali untuk melihat persoalan yang lebih komprehensif, untuk memberikan penilaian yang lebih objektif gitu. Persoalan bahwa kita berharap penilaian BPK jelek gitu, tapi kita berharap ada penjelasan yang lebih kualitatif gitu daripada sekedar sebuah pendekatan formalistik proseduralistik gitu kan. Apa tidak melihat sebuah fakta korupsi dari 2018 misalkan, kemudian tidak melihat bagaimana ada potensi-potensi penyelewengan kewenangan yang juga koruptif gitu. Nah, saya pikir krisis kepercayaan kepada pemerintah juga sekarang menyasar pada BPK yang seharusnya menjadi lembaga penilai yang objektif gitu. Apa makna BPK dalam proses penilaian ini? Begitu. Apa kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh BPK dalam fakta korupsi yang terus menerus terjadi? Gitu ya. Nah, apakah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan? Saya pikir justru BPK ini membuat kepada penyelenggara pemerintah semakin besar gitu, ya. Dan jika kondisi seperti ini ya, maka sebetulnya BPK juga mesti diaudit, bahkan bubarkan saja, nggak ada pentingnya BPK gitu. Baik, terlepas dari mungkin sudah dinobatkan ya Provinsi Banten WTP yang kelima kali begitu ya Pak Iksan ya. Kemudian seperti apa Pak Iksan melihat kasus korupsi yang terjadi pada dana hibah pondok pesantren, bahkan ini dari tahun anggaran 2018 kalau saya tidak salah. Seperti apa Pak Bapak melihat fenomena atau kasus ini Pak? Dengan dana hibah Ponpes yang kemudian terhangat juga, ini ternyata nama Gubernur Banten juga ini terseret dalam kasus korupsi dana hibah. Seperti apa Bapak melihat ini Pak? Ada tanggapan? Ya. Pada posisi awal, bagaimana kebijakan ini diturunkan gitu, bagaimana kebijakan ini dieksekusi. Ya. Sebetulnya bagi saya mudah sebetulnya, tidak usah terlalu jelimet. Penetapan dialamatkan oleh beberapa orang yang saat ini sudah dijadikan tersangka, memang sebagai sebuah fakta yang harus diungkap. Tapi kemudian proses tidak terkait pada satu garis koordinasi yang bisa ditelusuri sampai ke atas begitu. Ketika komitmen ini dibuat dalam satu eksekusi kebijakan, ya, di mana ada data yang disodorkan, ada rekomendasi eksekusi penyaluran dana hibah, tidak mendapat sebuah persetujuan dari
struktur yang lebih atas, begitu. Mhm. Jadi saya pikir keterlaluan kalau hanya kemudian orang-orang di lapangan ya disodorkan untuk dimasukkan dalam penjara, begitu. Bagaimana eksekusi ini? Oleh karena itu, agar masyarakat mendapatkan sebuah aspek keadilan yang baik, ya harus diperiksa gubernur, begitu. Harus diperiksa Pemprov Banten dalam penyaluran dana hibah ini, gitu. Itu yang mesti ada satu proses pemeriksaan yang komprehensif dan komunikatif pada masyarakat. Kita sudah dengan kasus-kasus korupsi yang kemudian hanya menjebloskan orang-orang di lapangan, gitu. Hanya pada level-level menengah, gitu. Baik, artinya setelah ditetapkan 2 orang tersangka, bahkan salah satunya adalah mantan kepala Biro Kesra, ini belum selesai begitu ya, Pak Iksan ya? Ya, saya pikir harus ditanggapi secara serius. Jangan kemudian marah, jangan kemudian sensi ketika pengacara mantan Biro Kesra ini bilang ada keterkaitan gubernur. Untuk membuktikan tidak ada keterkaitan, jangan berbalas pantun, Mhm. gitu. Itu apa namanya, media, gitu. Sebagai pemimpin yang memang katanya berintegrasi, tawarkan, gitu. Tolong perjelas posisi saya, kan mestinya gubernur, gitu. Yang Jangan Bapak kemudian melaporkan kasus ini yang dilaporkan orang lapangan yang sebetulnya tidak mungkin bisa mengeksekusi tanpa ada perintah dari atas, ya. Mhm. Ya, baik. Baik, Pak Iksan, kabar terbaru bahwa Kejaksaan Tinggi Banten juga ini sudah menyerahkan berkas penyelidikan begitu terkait dengan dugaan kembali kasus korupsi pengadaan masker. Ini di tengah pandemi, justru malah di Provinsi Ya, Banten juga ini ada dugaan kembali kasus korupsi pengadaan masker. Bagaimana tanggapan Bapak? satu, Kejati menjadi instrumen keadilan masyarakat yang mampu mengupas tuntas, gitu. Tidak yang akhirnya tukar tambah, begitu. Kalau sampai ini terjadi, maka pupuslah semua harapan masyarakat terhadap tegaknya keadilan, gitu. Ya. Ternyata Kejati kalau begitu harus tegak lurus, buktikan bahwa memang Kejati mampu untuk apa namanya, masyarakat dari sandra yang saat ini terjadi, gitu. Nah, kalau di kasus korupsi masker ya, saya pikir nggak aneh, karena memang dari awal desain bagaimana penanganan COVID ini kan Mhm. yang pemerintah ini tidak solid, koordinasinya kacau balau, kemudian tambal suram. Ya, kita masih ingat apa yang dimaksud dengan pemulihan ekonomi masyarakat yang sampai saat ini tidak terjelaskan oleh pemerintah, Mhm. gitu. Ketika masyarakat butuh dipulihkan ekonominya, maka yang dibangun adalah gedung olahraga. Ayo yang sakit lari pagi, kan gitu kira-kira bunyinya, Mhm. gitu. Jadi saya pikir menyebabkan sebuah kerusakan mentalitas yang berpengaruh pada modal sosial, gitu. Artinya saya berharap WH Andika karena sudah bangkrut secara apa namanya, moral, itu kita percepat penetapan PLT itu, Mhm. gitu loh, untuk merecovery ya, kemampuan birokrasi dalam menata dirinya, gitu. Mhm. Nah, saat ini kan kondisinya bahwa pemimpin Banten ini kelihatan
apa ya, eh, bertahan Ya. pada keangkuhannya bahwa apa yang terjadi di sekelilingnya ada kesalahan di sekelilingnya, kesalahan dari semua tanpa ada kaitan dengan kepemimpinan itu. Rusak juga cara berpikir seperti ini. Ya, baik. Apakah kemudian bisa diartikan Pak bahwa sebetulnya budaya korupsi yang ada di Provinsi Banten terlepas dari mungkin dinasti dulu begitu ya Pak, hingga kemudian sekarang dipimpin oleh Bapak Wahidin Halim, nampaknya memang kasus korupsi di Provinsi Banten apakah belum selesai seutuhnya Pak? Saya ternyata dinasti atau bukan dinasti. Mhm. Wah, Baik. sekarang dinasti kan bukan dinasti, apa namanya, kemampuan beko uang rakyat itu gede potensinya, gitu loh. Sebagai pimpinan dia merasa nggak punya persoalan, nggak punya keterkaitan dengan apa yang terjadi di sekeliling, ini kan repot juga. Apa bedanya kalau dia dikatakan bukan dinasti, itu kerusakan yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi saat ini besar. Nah, yang kita persoalkan sebetulnya bukan pada persoalan dinasti atau bukan dinasti, gitu. Kalau sama kemudian nilai koruptifnya, gitu. Yang kita persoalkan adalah kemampuan menyamakan kata dengan perbuatan, memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, gitu kan. Kemudian memberikan sebuah contoh yang baik ini juga menegakkan sebuah kepastian hukum. Itu yang dibutuhkan, gitu loh. Jangan kemudian mengatakan reformasi birokrasi, tapi kemudian juga kita open bidding yang berlaku misalkan itu dimenangkan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak lulus dalam open bidding, itu juga rusak. Jadi banyak hal yang aneh yang tidak sesuai, kira-kira begitu. Ya. Baik, barangkali mungkin ada lobby-lobby politik lain juga begitu ya Pak ya, Pak Ihsan ya di belakang ya. Iya, BPK Kemudian itu. baik, apa kemudian Pak Iksan ketika misalnya pasangan WH Andika di mungkin sisa jabatannya ingin mengembalikan kepercayaan trust masyarakat kepada kepemimpinan WH Andika, apa yang harus dilakukan Pak Iksan? Apa yang bisa dikembalikan saat ini? Kasus korupsi ini terus menerus kok terjadi. Misalnya apa namanya, berada dalam suatu wilayah yang lebih berani, maksud saya mereka harusnya lebih berani di depan, ya, untuk menang. Gitu. Jangan ketika ada tuduhan itu kepada dirinya, ayo, itu jangan bermain, pasti berangkat dari sebuah perspektif hukum yang dilontarkan oleh orang yang punya background hukum, gitu, yang kemudian berada dalam satu proses hukum. Ya, ya baik. Pak Iksan, kalau kita boleh memprediksi usai kasus korupsi dana hibah pondok pesantren, kemudian masker, kalau misalnya budaya korupsi masih merajalela di Provinsi Banten, apakah kemudian kita nanti akan mendengar kasus-kasus korupsi lain juga Pak Iksan setelah ini? Saya yakin saya menang akan bermasalah. Ya. Saya juga menunggu apakah pembagian apa namanya, apa namanya waktu itu bantuan makanan ya, apa sembako juga akan bermasalah, gitu. Itu baru 3 itu. Terus apakah kemudian apa namanya, pengelolaan dari orang yang terkena COVID juga begitu.
Ya. Jadi kita tunggu saja, irama korupsi ini nggak akan berhenti karena mentalitas yang dibangun adalah satu perubahan, bagaimana kelompok saya dan kelompok mereka itu punya eksistensi dalam eh, jabatan-jabatan tertentu, bukan perubahan mentalitas. Mhm. Lalu bagaimana Pak sekarang apa situasi kepercayaan publik masyarakat terhadap pemimpin kita Pak saat ini? Iya, maaf ya. Iya, nggak usah tanya masyarakat, mbak dia pasti gemes itu, greget, betul nggak? Betul nggak? Mbak dia greget nggak? Marah nggak sebetulnya? Iya, dijawab dulu, marah begini. Iya, baik Pak. Iya, kita ini marah gitu loh. Marah ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ketika terjadi korupsi saling tunjuk, terjadi kesalahan saling tunjuk, tapi kemudian selalu. Oke. Jadi apa yang kita dari sebuah kepercayaan yang diberikan lagi? Nggak ada, kita nggak percaya lagi. Baik. Gitu. Dan kita harapkan cepat turun. Oke, selain diminta turun tadi deh, kalau mungkin dari rekomendasi dari Pak Iksan, apa kemudian yang harus dilakukan ketika harus dilakukannya reformasi birokrasi total, Pak? Pertama kali apa yang harus dilakukan? Saya kan nggak tahu dalam perspektif pemimpin yang sekarang, dia menganggap reformasi birokrasi ini sebuah proses budaya atau proses politik, gitu. Karena dua-duanya punya implikasi yang juga dramatis. Ya, punya implikasi yang serius. Kalau saya ingin ya, yang namanya reformasi birokrasi itu harus dijadikan sebuah proses politik. Kalau proses hal-hal yang memang bermain pada diksi, pada simbol, pada kemampuan yang sifatnya memang tidak punya kepastian. Bukan berarti saya menganggap budaya itu bagian dari sesuatu yang tidak pasti, enggak. Maksud saya dalam proses politik pastikan gitu bahwa perubahan itu memang perubahan yang diyakini sebagai sebuah kebutuhan bersama yang harus dicontohkan, yang harus dijaga dengan baik gitu. Nah, yang berjalan saat ini adalah reformasi birokrasi, apa ya, reformasi abal-abal tapi ugal-ugalan. Saya nggak percaya dengan reformasi yang berjalan dengan semua yang kita lihat, walaupun kita melihat dari kacamata media ya. Nah, tapi juga banyak membangun sebuah realitas yang mengkomunikasikan bagaimana sesuatu fenomena itu terjadi gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Iksan Ahmad yang sudah memberikan dan juga meluangkan waktunya di kesempatan kita siang ini. Terakhir Pak Iksan, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV? Silakan. Apa ya? Silakan saya. Memiliki rasa pesimisme yang rasional atau optimisme? Ya. Itu aja. Jadi semoga Allah menjawab doa masyarakat yang terzolimi agar segera digantikan pemimpin yang lebih baik. Ya. Cukup Pak Iksan? Itu. Kurang. Baik, nanti kita bisa mengobrol kembali di sesi selanjutnya begitu ya Pak Iksan ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Iksan. Selamat menjalani aktivitas kembali. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih dan tadi sudah kita dengarkan dan juga simak bersama juga pemirsa terkait dengan usai dana hibah Ponpes kini masker, apakah Banten darurat korupsi, dan tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Iksan Ahmad selaku pemerhati sosial politik Banten, dan kita lihat seperti apa kemudian babak-babak baru kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Dialita Tabungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.